حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan usul ikhwan fillah sebenarnya tidak cocok di malam ini. Waktu malam sudah sisa-sisa tenaga. Dari dulu yang minta Akhil dan tapi dianya belum selesai sudah pulang. Taib. Setelah kita lewati tadi dalam murajaah tentang beberapa mukhassis muttasil yang baru kita ambil, yaitu al-istithna, pengecualian. Nah, pengecualian itu yaitu mengeluarkan sebagian dari cakupan suatu yang umum dengan illah atau yang semisal dengannya. Taib. Dan istithna mempunyai syarat-syarat. Di antaranya harus bersambungnya ya mustathna dengan mustathna minhu secara hakikat maupun secara hukum. Setelah kita murajaah tadi contohnya, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala fa in fasala bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu aw sukutun lam yasihhal istithna. Seandainya ada fasil, ada pembatas, yaitu memutuskan antara keduanya, antara ya mustathna dengan mustathna minhunya, yang umum dan pengecualiannya ini ada pembatas yang masih bisa untuk ditolak. Kalau batuk tadi tidak mungkin. Tapi kalau misalnya bersin atau menguap ketika ingin menyebutkan pengecualian, ini tentunya tidak akan mungkin ditahan. Tapi ini suatu pembatas yang mungkin. Ya, dia mengatakan semua istriku saya cerai. Kemudian dia pergi makan, minum, baru setelah itu mengatakan kecuali ya istri kedua misalnya. Nah, yang demikian berdasarkan pendapat Syekh rahimahullah ta'ala, pengecualian ini tidak sah, tidak bisa diterima. Atau di sana ada pembatas berupa diam, sukut. Ya, dia diam. Semua istriku saya cerai. Kemudian diam beberapa lama. Ya, sudah titik berarti tadi perkataannya, baru kemudian dia kecualikan, kecuali fulana. Maka tidak sah. Misal an yaqul, yang contohnya seorang mengatakan abdi ahrarun, abidi ahrarun, semua budak-budakku itu merdeka. Tapi ini setelah prakteknya saat ini jarang sekali didapati, atau bahkan mungkin tidak ada lagi. Budak-budakku semuanya merdeka. Tsumma yasqutu aw yatakallamu bi kalamin akhar, kemudian dia diam atau dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Jadi perkataan tadi abidi ahrar sebenarnya sudah titik, orang memahaminya ini sudah titik, sudah selesai. Bahwasanya semua budak-budaknya ini merdeka, telah dia merdekakan. Tsumma yaqulu illa sa'idan fala yasihha atau fala yasihul istithna wa yu'taqul jami'.
Kemudian setelah dia diam beberapa lama atau berbicara dengan pembicaraan yang lain, dia mengatakan kecuali Sa'id. Makanya demikiannya tidak sah pengecualian tersebut, sehingga semua budak-budaknya itu pun dimerdekakan. Tayyib. Ini pendapat Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa qila yasihhu al-istithna'u ma'a as-sukuti awil fasilu idza kana al-kalamu wahida. Dikatakan oleh sebagian yang lain bahwasanya sah istitsna tersebut bersamaan dengan adanya jeda berupa diam atau pembatas yang lain apabila perkataan tersebut masih satu konteks, masih berupa satu konteks perkataan. Baik. Dan tentunya diamnya ini diam yang tidak terlalu lama, bukan diam kemudian sudah sehari dan seterusnya. Di hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaum fathi Makkah inna hadzal balada harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari pembukaan Makkah, sesungguhnya negeri ini telah Allah Subhanahu wa taala haramkan pada hari penciptaan langit-langit dan bumi. La yuqdadu syauqu wa la yuhtala khalahu. Maka tidak boleh tumbuh-tumbuhan yang berduri dicabut. Wa la yuhtala khalahu, dan tidak boleh tempat-tempat yang kosong, ikhwanillah, atau wala yuftala khalahu, yang tidak diperbolehkan rumputannya, rumput-rumput yang liar itu dirumputin. Maksudnya apa? Diambil rumputnya, tidak boleh diambil rumput-rumputnya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berduri pun tidak boleh dicabut, dan rumputan pohonan tidak boleh diambil atau ditebang atau diarit. Faqala al-Abbas, maka kemudian Abbas paman Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, illal idkhir fa innahu liqainihim wa buyutihim. Wahai Rasulullah, kecuali idkhir. Karena sungguhnya idkhir itu dibutuhkan untuk qainihim, yakni untuk kayu bakar mereka. Kayu bakar yang dibutuhkan oleh manusia, demikian pula dibutuhkan untuk rumah-rumah. Ini tumbuhan yang bermanfaat. Maka Rasulullah SAW pun faqala illal idkhir, kecuali idkhiriyah, kecuali idkhir disetujui oleh Rasulullah SAW. Baik. Wa hadzal qawlu arjahu lidalalati hadzal hadits alaihi. Dan pendapat ini lebih rajih berdasarkan hadis yang menunjukkan atasnya. Nah, jadi Syekh sekarang ingin memberikan penjelasan mengenai suatu keadaan di mana istitsna itu terpisah, dan terpisahnya dengan diam atau pemisah yang lain atau pembicaraan orang lain yang dipotong. Apabila masih dalam satu pembicaraan ikhwanillah, maka Syekh merojihkan yang lebih kuat adalah diterimanya pengecualian berdasarkan hadis, karena dalam hadis Rasulullah diam, kemudian kemudian Abbas radhiyallahu anhu usul untuk dikecualikan idkhir.
Maka Rasulullah SAW pun menerimanya dalam keadaan sudah ada jeda. Nah, dan disebutkan dalam kitab-kitab usul ikhwani fillah bahwasanya yang demikian ini ijma'. Apabila terputus dengan waktu yang lama maka tidak bisa diterima. Misalnya sudah sehari semalam, kemudian besoknya dia mengatakan kecuali ya demikian-demikian dari hal yang telah ditetapkan kemarin. Ya, telah datang riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya bahwasanya mereka menyatakan bolehnya istitsna walaupun setelah 1 tahun. Tapi yang rajih sanad kepada Ibnu Abbas atau Mujahid tidaklah sahih dan merupakan pendapat yang mungkar. Dan tentunya yang demikian ini apabila benar akan mengakibatkan manusia ya bermain-main terhadap hukum dan akad ikhwanillah. Terhadap hukum dan akad. Ya, tiba-tiba mengecualikan telah terjadi jual beli, dia melakukan jual beli tanah. Ya, jual beli tanah, kemudian besok mengatakan ya kecuali pohon rambutan yang ada di kebun itu. Nah ini kalau demikian nanti akan kacau. Nah, ya sudah terjadi jual beli tanah, ada rumahnya, tapi orang kira sudah sah semuanya jual beli. Tiba-tiba besoknya mengatakan ya saya jual tanah itu kecuali rumahnya. Ya, ini akan kacau. Pada asalnya memang jual beli dengan istitsna boleh. Ya, tapi di awal harus diketahui mana yang tidak dijual dari apa-apa yang ada di tanah tersebut misalnya. Tapi kalau istitsna ada jeda yang panjang seperti ini tentunya tidak sah. Nah, kemudian di sini ada kisah manifillah yang bagus berhubungan dengan pendapat Ibnu Abbas. Nah, yang jelas pendapat Ibnu Abbas tadi tidak sahih sampai beliau yang mengatakan bolehnya istitsna walaupun jarak 1 tahun. Ya. Ada kisah dari Abu Ishaq As-Sirazi yang dia berazam untuk meninggalkan negeri Baghdad. Ya, meninggalkan negeri Baghdad. Ya, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa sayuran di atas kepalanya di panggul. Dan dia berkata kepada temannya, "Madhab Ibn Abbas bil istitsna dhaif. Li'annahu law kana sahihan lama amara Allahu ayyub wa khudh bi yadika dhikran fadrib bihi wa la tahnath wa la qala lahu istathni." Ini jawaban yang sangat kuat dari seorang ya penjual sayur atau pembawa sayuran. Dia mengatakan kepada temannya, madhab Ibnu Abbas ya, kalau seandainya sanadnya sahih kepada beliau, pada permasalahan istitsna adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Kalau seandainya itu pendapat yang sahih, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada Ayub, ya ambillah dengan tanganmu diktan fadrib bihi wala tahnath. Ya, karena dia telah berazam untuk memukul istrinya berapa kali? Dikarenakan istrinya tersebut saat itu ya melakukan sesuatu yang membuat Ayub marah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun untuk menggugurkan ya sumpah dari si Ayub ini, sehingga dia pun tidak terjatuh dalam penganiayaan terhadap istri yang sudah lama. Merawatnya bagaimana tidak, ikhwanillah. Istri merawat lama tentunya ada kejenuhan. Tapi istri yang salehah ini betul-betul sabar merawat suaminya dalam jangka yang begitu lama. Ketika manusia semuanya meninggalkannya. Baik, namun tatkala dia
ditinggalkan oleh istrinya, Allah Subhanahu wa taala ya berikan kesembuhan, sehingga setelah sembuh agar tidak mengingkari janjinya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengambil ya seikat ya, dengan jumlah yang sesuai dengan sumpah dia untuk memukul berapa kali istrinya. Ya seikat kalau gambaran mudahnya adalah ya rumput-rumput gajah itu diikat kemudian dipukulkan sehingga dia tidak mengingkari sumpahnya. Nah, seandainya melakukan istisna itu boleh dalam jangka waktu lama, tentunya Allah akan mengatakan istahni, kecualikan, mengatakan insyaallah. Karena sumpah kalau sudah mengatakan insyaallah tidak wajib lagi ya Alhamdulillah. Sungguh aku demi Allah akan memukulmu insyaallah. Nah, ini kalau enggak mukul enggak masalah. Nah, kalau seandainya istisna dalam jangka waktu lama, sungguh aku akan memukulmu. Demi Allah aku akan memukulmu. Kemudian jangka waktu 1 bulan, ternyata juga tidak memukul-mukul, ya belum memukul. Maka kalau dia ingin keluar dari sumpahnya apa? Harus membayar kafarah. Kalau seandainya madhabnya Ibn Abbas betul, berarti apa? Cukup mengatakan insyaallah. Nah ini. Jadi Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada Ayub untuk memukul, tapi sebagai gantinya tidak dengan cambuk, ya tapi dengan ya rerumputan tadi. Nah, Allah tidak mengatakan katakan insyaallah. Maka Abu Ishaq Asy-Syirazi yang kita seorang ulama usul mengatakan baldatun fiha baqal yaruddu 'ala Ibn Abbas la yanbaghi an akhruja minha. Satu negeri yang di sana penjual sayurnya saja bisa membantai Ibn Abbas, aku tidak pantas keluar dari negeri ini. Negeri Baghdad, akhirnya tidak jadi keluar, tetap menuntut ilmu di Baghdad. Kalau penjual sarinya aja bisa seilmiah ini, ya apalagi ulamanya. Akhirnya nggak jadi keluar. Tadinya sudah pengen keluar dari negeri itu. Nah, ya ini kisah Asy-Syirazi rahimahullah taala berhubungan dengan masalah istisna. Baik. Cuman riwayat sampai kepada Ibn Abbas dalam masalah ini tidaklah sahih. Baik, ini syarat yang pertama, yaitu harus muttasil. Perinciannya kalau ada jeda ikhwanillah yang tidak mungkin bisa ditahan, maka jelas ini sah. Tapi kalau jedanya sesuatu yang mungkin ditahan berupa diam atau perkataan yang lain, maka para ulama berselisih pendapat. Yang rajih seandainya masih dalam satu konteks pembicaraan ya, dan orangnya belum pada pergi, ya masih satu rangkaian, maka yang rajih ini masih bisa dikatakan sah berdasarkan dalil tentang kisah Abbas, masalah idkhir yang dikecualikan dari hal-hal yang diperbolehkan diambil di daerah haram. Taib. Adapun apabila pembatasnya sudah lama, ya dalam jangka waktu yang lama, baik itu diam atau pembicaraan atau perbuatan yang lain, maka istisna tidak diterima. Subhanallah.